Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dalam pertemuan yang kelima dalam mata kuliah proses manufaktur, kita akan membahas materi tentang cetakan inti dan perhitungannya. Mari kita lihat yang pertama itu tentang cetakan. Itu cetakan pasir. Dan kita singgung di pertemuan sebelumnya. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan untuk cetakan pasir atau keterbatasannya ada beberapa. Yang pertama itu uji coba, di mana cetakan pasir pada awalnya membutuhkan beberapa kali uji coba untuk mengetahui pengaruh nyata dari pembekuan logam, inti tekanan pasir, pengembangan cetakan, kecepatan tuang, dan penyusutan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu yang perlu diperhatikan adalah keterampilan operator. Hasil COR merupakan perpaduan antara rancangan, yaitu desain dan persiapan, dengan keterampilan serta pengalaman pelaksana. Kemudian yang ketiga kita lihat yaitu konfigurasi bentuk, yaitu cetakan pasir tidak sesuai untuk bentuk panjang berpenampang tipis, itu yang ketiga. Selanjutnya yang keempat adalah itu kulit gel, yaitu permukaan menjadi keras sehingga pahat potong akan lekas tumpul, itu yang perlu diperhatikan. Kemudian yang kelima adalah penyimpanan cetakan, di mana tidak praktis menyimpan cetakan berukuran besar. Cetakan pasir yang disimpan lama berubah nilai karakteristiknya, itu yang kelima. Kemudian yang keenam, hasil cetak atau coran. Pasir dan kerak menutupi permukaan coran besi atau baja sehingga harus dilakukan pembersihan pada setiap hasil proses cetak. Itu hal-hal yang perlu diperhatikan untuk cetakan pasir. Kemudian perhitungan dimensi pola. Yang pertama yaitu kelonggaran pengerjaan akhir, di mana permukaan yang akan di mesin harus ditambah ketebalannya. Kemudian kedua poinnya adalah besarnya penambahan tergantung pada ukuran dan bentuk coran. Jenis logam coran, jenis pengerjaan mesin, banyaknya permukaan potong, dan kondisi pengecoran. Kemudian kelonggarannya itu yaitu berukuran 0,125 inch. Itu untuk coran ukuran menengah sampai dengan 0,375 inch untuk coran yang berukuran besar. Itu perhitungan dimensi pola. Kemudian yang kita lihat yang kedua yaitu kelonggaran untuk penyusutan, di mana dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti bahan coran, rancangan dan ukuran coran, kemudian suhu pencairan, kondisi pengecoran. Besarnya kelonggaran penyusutan yaitu dalam satuan inch per feet. Itu untuk berbagai material logam adalah sebagai berikut. Saya untuk material besi tuang yaitu ukurannya adalah 0,125. Sedangkan baja tuang yaitu 0,25, aluminium 0,15625, kuningan 0,1875 dan magnesium 0,15625. Itu untuk perhitungan dimensi pola kelonggaran penyusutan. Kemudian kita lihat kelonggaran pencabutan, yaitu untuk kemudahan pencabutan pola dibuat tirus dengan ketirusan berukuran 0,125 inch per feet, itu panjang pola. Catatan 1 feet itu nilainya adalah 12 inch. Itu kelonggaran untuk pencabutan. Nah, sekarang kita masuk ke materi inti. Digunakan jika dalam suatu cetakan perlu dibuat rongga atau lubang. Kemudian inti dapat dibuat sebagai bagian dari pola dan dipasang setelah pola dikeluarkan. Nah, jenis inti ini ada inti pasir basah dan ada inti pasir kering. Kita lihat inti pasir basah. Itu merupakan bagian dari pola dan terbuat dari bahan yang sama dengan cetakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah inti pasir kering. Ini dibuat secara terpisah dan dipasang dengan tepat dalam cetakan setelah pola dikeluarkan sebelum cetakannya ditutup. Kemudian inti terpisah lebih sulit dan biasanya hal ini berarti peningkatan biaya pembuatan pola, dan inti harus dibuat secara terpisah dalam kotak ini. Kotak inti. Kemudian lubang yang teliti dengan permukaan halus harus dihasilkan oleh inti pasir kering. Itu yang kedua. Kemudian kita lihat jenis-jenis inti pasir kering. Adapun jenis-jenisnya, yang pertama yaitu inti yang disanggah di kedua ujungnya, misalnya untuk membuat bushing silinder. Kemudian yang kedua inti vertikal, pada ujung atasnya perlu dibuat tirus sehingga tidak merusak
pasir dalam kup sewaktu membuat cetakan. Kemudian yang ketiga yaitu inti berimbang, di mana inti yang disanggah di salah satu ujungnya dan harus cukup panjang sehingga tidak dapat jatuh ke dalam cetakan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat itu inti tergantung. Inti semacam ini berlubang untuk memungkinkan aliran logam cair. Kemudian yang kelima adalah inti bawah. Inti ini digunakan bila lubang berada di bawah permukaan pemisah. Itu yang kelima. Kemudian kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi rancangan dari sebuah produk. Yang pertama adalah tebal penampang, di mana kemampuan membentuk penampang tipis tergantung jenis logam yang dicor. Makin tipis penampang, kebutuhan ketelitian pengerjaan bertambah. Kemudian yang kedua adalah sudut tajam. Sudut tajam ini dihindari. Radius luar jangan terlalu tebal. Usahakan ketebalnya seragam. Penampang dibuat berinti untuk pertemuan lebih dari 3 penampang. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah inti. Sedapat mungkin inti yang ditumpu satu tumpuan dihindari. Kemudian yang keempat, garis pemisah atau kita sebut dengan parting line. Sedapat mungkin garis pemisahan dibuat lurus. Kemudian yang kelima, kehalusan permukaan tergantung pada karakteristik pasir cetak, kemudian mutu permukaan pola, kemudian yang ketiga adalah teknik mecor. Kemudian yang keenam, toleransi. Toleransi terlalu kecil atau terlalu besar dapat mengakibatkan pemborosan. Itulah faktor-faktor yang mempengaruhi dari rancangan produk. Nah, inilah yang dapat disampaikan dalam pertemuan yang kelima kali ini. Terlebih itu kurang saya mohon maaf. Diakhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.